Tetap aja bang, 75.000 dibayar kan. Berarti kau itu adalah salah seorang aktor yang mencapai titik ini dan bisa cerita kayak, saya dulu memulai dari figuran loh. Iya. Dari ekstras gitu ya. Tapi memang sempat ada obrolan bagaimana kalau kita buat film gitu. Tentang Aldebaran. Sebenarnya nggak ada yang tahu ini. Wah, karena ngomongnya ke saya doang. Nih, terutama di rumah yang jelek ini. Betul. Memang Indah tuh aktingnya bagus. Sampai di sekarang di rumah pun juga aktingnya bagus sama bang ya. Dia punya pura-pura suka ke saya itu. Pura-pura. Kamu dua pasti akhirnya ke situ. Saya tidak bahas apa-apa ini ya. Mari kemari, mari ke Mama Tari. 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 Yo, Mengapa aku begini? Itu sabar. Itu lagunya Bruri yang mana? Bukan. Semua lagu yang saya menyanyi jadi dibilang Bruri brengsek memang orang ini. Anda stop ikut-ikutan fitnah saya sudah. Saya tidak fitnah kau. Ini saya dengar, saya jadi kayak, yang mana saya perasaan sering dengar lagunya Bruri, kayak saya tidak pernah dengar yang itu. Itu saya sampai sudah sehalus itu masih dipikir suara Bruri. Coba ulang. Bang, Kenapa kau tuduh-tuduh saya fitnah? Saya pernah fitnah kau apa? Soalnya sudah terlalu banyak yang fitnah saya satu Kau manusia. jangan tuduh-tuduh dia. Dia itu sekarang lagi berusaha loh. Dia itu mau bikin special show. Siapa tuh fitnah itu? Iyo. So apa tuh? Konten transportasi tuh. Kontras. Kontras apa Iya kontras. Kontras. Iya kontras. Konten transportasi. Itu kontras bukan Transformers. Bukan. Konten transportasi. Konten transportasi. Iya, dia mau bikin itu. Katanya itu akan ada di 16 kota seluruh Indonesia. Dia sekarang lagi pucat, jalan kemana-mana, lagi di infus. Karena? Stres materi belum ada ya. Sudah ada tapi dia belum yakin lucu. Waktu 10% premis. Premis 10%. Tidak juga lah. Hah? Tapi meskipun dia begitu-begitu, dia selalu berhasil. Iya, maksudnya setiap show selalu pecah. Iya, makanya ya sudah teman-teman jangan nonton show-nya yang akan dilaksanakan di 16 kota. Ya, betul. Jangan. Dan teman-teman tidak usah buka abdurarsyad.com. Iya, tidak usah. Teman-teman tiba-tiba ketik di handphone, emang ada apa di abdurarsyad.com? Iya. Tidak usah. Tidak usah. Apa nih? Apa tulisan beli tiket? Nggak usah. Nggak usah klik juga itu kayak tiba-tiba sudah buka abdurarsyad.com terus di situ ada beli tiket, terus cek kotamu, terus cek metode pembayaran, terus nanti kamu tidak sengaja masukkan harga dan masukkan PIN, tiba-tiba kamu sudah bayar tiket itu. Bahaya itu. Iya, lagi ini tidak bikin di NTT, Bang. Dia tidak bikin di NTT. Di kampung di sini dia bikin 16 kota, dia tidak bikin. Dia tidak kasih masuk NTT. Tapi saya dengar-dengar memang orang NTT tidak suka dia. Iya sih. Iya sih. Tapi kalau buat yang mau tetap suka dan mau support Abdur Arsyad, itu nanti akan ada special show konten transportasi. Betul. Dia sudah rilis ya 16 kotanya itu di mana saja. Silakan teman-teman cek di Instagramnya dia. Kalau ternyata di kota kalian ada, jangan dilewatkan. Cek informasinya di abdurarsyad.com. Iya, betul juga. Terus dia bilang di saya ya, karena PPTJ itu dia sudah bahas Black Camping, dia sudah bahas 30 menit soal saya. Yang sekarang kontras 30 menitnya bahas Abang. Saya sudah dapat kisi-kisi. Tidak usah beli tiket itu. Dia mau fitnah saya apa lagi? Kasihan, sapu hidup ini sudah terlalu susah ya. Tapi lucu sekali, Bang. Satu muda pemulung. Lucu deh. Satu muda pemulung. Pokoknya intinya ada berhubungan dengan tanaman lah. Saya tidak tahu lagi cara mana. Iya. Dengan tanaman. Tidak. Saya harus nonton lagi berarti. Saya harus awasin. Dia minta kita jadi MC juga tidak usah. Cek nanti Abdur Arsyad. Iya. Ada bunyi-bunyi di luar. Siapa itu? Motor Pak Kadis lagi nih. Kadis itu. Kadis anjing. Siapa? Itu. Ketuk lagi. Masuk. Boleh masuk? Boleh. Masuk. Woi. Terlalu komedi. Terlalu komedi. Bukan. Bapak saya. Saya takut tangannya kena seng. Woi. Ya Arya Saloka. Mari masuk.
Aduh. Bapak komedi sekali. Bapak ini terlalu komedi. Mari duduk, mari duduk. Silakan. Iya. Aldebaran, ladies and gentlemen. Arya, kok kesel nggak kalau suka ketemu? Di bawah aja, Pak. Di bawah aja, Pak. Kita meja satu-satunya ini. Kalau ini rubuh, kita sudah tidak punya meja lagi. Gitu. Tidak punya meja lagi. Ya. Kok masih ada yang pernah panggil kau Aldebaran tidak? Ada bang. Masih sampai panggil sekarang. Aldebaran. Bagaimana kau punya perasaan? Ibu-ibu terutama ya pasti ya. Ibu-ibu. Iya nggak ibu-ibu sih, banyak, hampir semua. Bagaimana kau punya perasaan kalau dipanggil Aldebaran begitu? Saya mau ke Dukcapil ini, mau ganti nama. Mending sekalian. Mending sekalian. Aldebaran Saloka. Aldebaran Saloka, iya. Kayak lebih tenar Aldebaran daripada Saloka. Anak kompleks Nangka Hills. Nangka Hills. Dia ngajak saya tinggal di situ loh. Iya. Saya ketua suku di Ketua sana. suku dia pertama tinggal. Bapak ini yang menjadi saksi bagaimana Melanesian ada dan Melanesian bubar. Bapak ini jadi saksi Melanesian Picture ya. Pasti di awal-awal aku lihat, anjir keren banget nih anak-anak ini. Iya, kreatif. Berkarya, kreatif sendiri. Kamu pasti merasa kayak, wah keren juga. Dan 4 bulan kemudian udah nggak syuting lagi, enggak, kita udah nggak bisa melakukan itu. Lama-lama ribut ya. Iya. Arya kok dulu panggil saya tinggal di situ ya? Iya. Oh enggak, awalnya Nona, Indah. Pas kita main bulu tangkis ya? Pas kamu syuting sama dia ya? Oh iya, waktu pas syuting. Syuting bareng, Waktu kan? pas syuting, Mau nikah, waktu itu kan saya ada kepikiran nikah, betul. cari-cari kontrakan tuh. Betul. Cuman kan aku awalnya nggak tahu abang. Yang mau di sana kan. Iya. Udah tahu suaminya Indah Permatasari itu bakal Ari Kriting. Udah tahu. Oh, udah tahu. Udah tahu. Jadi pas ketemu kenalan nih suamiku, calon suamiku, itu gimana deh? Itu gimana? Saya suka ini ya. Tetangga begini saya suka nih. Jadi Ada 2 saksi nih, ada saksi. Kita mau masukin di sini. Woi, kok diam sepatu pecek, kok diam. Lucu sih. Jadi belum tahu. Iya, tapi waktu pas awal-awal syuting sama Indah, aku nggak tahu bang. Iya. Aku nggak Masih tahu. backstreet, kami memang cukup backstreet. Nah, apa namanya, Indah ngajakin badminton. Yuk ya kita badminton. Nah gue bilang, dah kalau ngajakin badminton, gue jago nih masalahnya. Gue bilang begitu. Oh tempat gue jago-jago. Yang paling jago siapa? Ardit. Gue ketawa. Yang paling jago Ardit. Karena gue pernah main sama Ardit kan. Cupu. Oh, ada cupu main badminton. Kau belum tahu Arya. Arya kalau main badminton, anjing, terlalu jago. Ardit itu jago. Ardit jago ya. Ardit itu jago. Tapi kalau dipadankan dengan Bapak Arya, 15 level dia. Makanya dia ketawa. Jadi begitu. Arya itu sejago itu loh main badminton menurutku. Enggak lah bang. makanya Cukup jago. anggap remeh nih ketika Kak Indah ajak main badminton. Iya, karena kan kalau main badminton, kalau kita main bola ada yang nggak jago atau misalkan main basket ada yang nggak jago, ya udah lah ya, masih bisa main. Tapi kalau badminton kan ada yang nggak jago kan, kita cuma ngambilin bola jadinya kan. Iya. Diajak Indah, terus ya udah main kapan gitu. Nah kebetulan waktu itu main hari apa ya bang? Hari Minggu. Kita ya? hari Minggu setiap hari. Kita Minggu. setiap hari libur lah ya waktu itu ya. Mainlah Mainlah ke sana, pas main ke sana ada Bang Ari, iya kan. Pas lihat, oh, jadi yang selama ini aku ngelihat Indah diam-diam video call. Terus kalau misalkan duduk syuting selimutan sampai sini, dia lagi video call. Tidak mau dilihat mukanya ternyata. Bukan saya bilang ya. Arya Saloka ya ngomong. Ya kan memang saya untuk Indah itu aib. Anjing tuh. Bukan saya ngomong loh, yang ngomong Bang Arya. Tidak kan, kita memang backstreet. Waktu itu backstreet. Justru karena kita backstreet berhasil hubungannya. Karena kan orang banyak yang suka umbar-umbar di awal kan. Iya, betul. iya. Kalau saya tuh bertahan aja dulu lah. Backstreet. Ke WIT aja pakai masker kan. Karena kau tahu kenapa saya tidak mau expose waktu itu? Karena saya pikir Indah, ya kan? Dia punya lingkungan ini pemain banyak nih. Kalau ini pemain-pemain tahu pacarnya Indah itu Ari Kriting, pasti dia kepala mereka anjing ringan nih gitu. Gampang sih kalau nggak Nikung maksudnya. Nikungnya gampang ya. Jadi mending dirahasiakan kan? Berarti dirahasiakan orang. Siapa tahu Indah pengusaha udah- siapa nih? Pengusaha siapa nih? Indah udah punya. Intinya tahu udah punya aja. Udah punya aja. Gak perlu tahu siapa. Semakin misterius kan kayak, orang yang nggak bisa diketahui nih, siapa nih? Apa levelnya beda nih?
Padahal sebenarnya saya kayaknya kalau orang, makanya saya tidak pernah posting juga waktu itu tuh, karena saya kalau posting ini pasti ini circle-circle-nya alien kayak Ari Kriting doang, maju nih gua nih. Akhirnya kenalan lah dengan Bang Ari di badminton itu. Akhirnya kenalan sama Bang Ari di badminton. Terus ya setelah itu nanya karena lokasi syuting deket sama rumah waktu itu, Bang. Deket sama rumah, sering naik motor, terus nanya, ya ada lagi nggak di situ? Waduh, belum tahu sih dah. Cuman yang depan lagi dibangun. Nanti kalau misalkan udah ada, gua kasih tahu deh. 2 tahun kemudian tuh, apa? Iya 2 tahun, setahun kemudian lah ya. Oh enggak, bener. 2018 syutingnya kalau nggak salah. Udah 2020, udah COVID kok kasih tahu saya itu. Iya betul. Dia ada WhatsApp Indah. Ingat WhatsApp Indah. Dah, jadi nggak? Jadi. Indah lagi syuting. Suruh saya pergi cek kan. Iya, datang Bang Ari. Oh, abang yang cek pertama. Jadi kita selama itu main bulu tangkis nggak tahu kalau dia yang mau di sana. Kalau Indah tuh memang nyari, benernya Bang Ari yang nyari. Abang masih di Duren 3. Masih lagi nyari-nyari nih. Diarahkan lah sama Waktu dia. di Duren 3 ngekos di ruangannya Pak Navin ya katanya. Agak di belakangnya sedikit. Jauh dong, ke sana. Ke sana Agak di aja. belakangnya sedikit. Cuma saya tahu tuh kayak mau ada film nih. Gua diajak kali. jadi itulah. Terus ternyata ketemu di situ. Ih, Bang, kok di sini? Enggak awal Lupa. Juga enggak inget lah. Oh, iya. Maksudnya kamu lupa kalau Indah yang kemungkinannya Indah yang suruh saya. Oh. Jadi kok kaget tuh, kenapa tiba-tiba nongol nih orang? Iya, bener. Oh ini Itu. apa? Mandornya gitu. Apa ini? Ada sengketa. Apa mungkin bangunan depan sengketa ya, jadi harus diamankan dulu nih gitu. Susah nih konten-konten begini nih. Kenapa? Saya sendirian nih. Loh, Anda yang bilang, apa Anda sengketa kan dia bilang sendiri. Susah nih, kalau ganteng ketemu ganteng itu suka Anjing. agak merasa di atas ya. Mentang-mentang sama-sama ganteng gitu. Anjing. Mentang-mentang sesama ganteng. Brengsek. Terus mau hina-hina saya, hina saya. Tahu deh kalian berdua yang ganteng. Mulut pecek hari kritik. Akhirnya Terus saya bertetangga datang. itu ya. Akhirnya Saya datang. Dia datang di situ, Saya terus cocok ngobrol-ngobrol. Akhirnya tahu, oh ternyata Bang Ari yang mau di sana gitu. Tadinya mau kusembunyikan. Oh penuh semua di sini bang. Oh, enggak pak, saya disuruh Indah. Oh Indah, ada sih. Kosong semua ini tempat Itu kayak yang mana? kayak Nana Timur tanya kos di daerah Rantau tuh. Nana Timur. Terima kos putra, datang gitu. Oish, Bapak Ibu ada kamar kosong. Dari mana? Papua. Tadinya ada, tapi 5 menit lalu baru ditelepon, udah diambil orang. Padahal ada tulisan poster depan, terima kos putra, masih ada kamar kosong. Lupa cabut. Brengsek, saya alami itu yang begitu. Itu juga yang Anda alami bahkan rumah. Rumah kontrakan. Rumah. Tapi akhirnya kita tetanggaan. Ya, Tetanggaan. kira tetanggaan lah. Bagaimana Bang, tetanggaan sama orang timur ini yang sering bawa teman-teman timur ke situ? Jujur kan sudah sama-sama sudah tidak tinggal di situ. Betul. Terganggu tidak sih? Susah nih kalau orang-orang ganteng ngumpul nih. Brengsek. Kan ini orang-orang bukan timur. saya Terganggu lebih, tidak sih? saya lebih terganggu sebenarnya sama tetangga yang lain. Oh, tahu saya. Udah. Bahaya nih. Tahu sih saya. Internal nih. Bahaya lagi. nih obrolan internal nih. Itu serius. Itu biasa tanggung jawabnya Valen. Oh iya, Farel masih di sana soalnya. Saya itu biasanya ya menjadi penengah ketika Apa sih spill dong, tidak mungkin lah. Spill. Goblok. saya itu biasanya kan Goblok. Emang ini merangkap netizen ya. Dia juga pengen tahu. masalahnya ini sama-sama public figure. Jangan tambah muka orang tahu. Biar orang public figure siapa ya? Tahu. Di sana cuma 3 bang. Iya. Oh enggak. Ada lagi yang lain. Enggak dong. Pokoknya yang penting itu sudah kita wariskan kepada Valen dan Martinolio. Iya benar. Jadi mereka yang berantem. Orang timur itu kan biasanya apa ya? Gampang panas kan. Dan maksudnya kalau ada insiden-insiden seperti itu kan cepat kita bersikap gitu. Saya di sana paling bijaksana. Iya tapi betul. Paling bijaksana dia. Ada yang mau ribut saya. Tidak usah lah. Ini akhirnya gua campurin sama dulu. Satu badan besar tapi tidak usah. Paling bijak ya? Paling bijak dia. Pak RT. Pak RT benar, Pak RT. Tapi Sombong kemana? Beda konten. tapi paling baru curhat.
lu katanya ada masalah baru sama yang tetangga. Oh nggak ada. Tapi pokoknya intinya itu kenangan yang sangat luar biasa lah. Iya, betul. Karena saya juga menjalani awal-awal rumah tangganya saya di sana. Iya betul, karena awal saya lahir di COVID. sana juga. Iya, COVID. Lu masuk pas COVID ya? Pas COVID, sudah COVID. Iya benar. Ada satu momen ya. Waktu itu nggak jadi deh. Kenapa tuh? Dia bilang sudah dia mau masuk. Dia mau masuk. Enggak. Iya ngomong aja memang mau edit. Bukan, saya itu ingat sekali waktu itu. Saya kan karantina mandiri pas saya kena. Oh, iya. Terus depan. Terus anak-anak panggil, ya namanya mau makan apa waktu itu? Makan ini ikan bakar Papua. Rame, saya dikirimkan Rame. tuh. Saya tidak tahu anak-anak ternyata rame di bawah. Tapi kan abang nggak keluar. Saya tidak keluar sama sekali. Yang keluar Indah ya? Sama sekali saya tidak keluar. Tapi namanya netizen ada aja. Ini apa? Lagi ada COVID di situ malah ngumpul, malah rame. Padahal habis itu tidak ada apa-apa juga kan maksudnya. Itu maksudnya itu era-era COVID itu kita merasakan betul di situ. Iya, jadi rame karena aku posting kan. Iya. Saya lagi posting sakit, doakan. Tiba-tiba kau di depan. Iya, posting ikan bakar. Lagi makan ikan bakar. Dihubungkan. Tetangga itu sudah Nggak mungkin tetangga ini nggak keluar kan begitu kan? Pikirannya mereka. tidak support. Padahal saya tunggu jatah aja di atas. Ikan bakar aman kan? Naik. Tapi abang tetap karantina. Karantina lah. Karantina ya. Tidak mungkin kita mau mencelakai teman-temannya kita sendiri. Tapi anak juga sering bangun tengah malam ya karena dengar teriakan-teriakan anak-anak timur ya. Enggak. Iya. Aim itu sering kan pagi-pagi datang ketok rumahnya saya. Iya, kalau pagi-pagi Suka kan. cari saya. Iya. Om Ali. Iya. Kerjanya dia tuh pagi-pagi ya. Tapi sekarang udah masing-masing ya. Udah masing-masing. Alhamdulillah lah. Sudah. Sudah ada rumah. Abang di mana sekarang? Masih di ini sekitaran Jakarta. Sekitaran situ. Di Paso. Andara. Mahal. Andara. Boleh nge-vape ini? Boleh dong saya jeruk. Andara. Cilandak. Dia tidak mau pakai nama itu. Dia tidak mau pakai nama itu. Kenapa? Apa? Kenapa nggak mau pakai nama Andara? Kurang cocok sama jati diri ini. Anda nih, semua sendi hidup Anda tidak percaya diri loh. Kan Kurang memang cocok dan jati rumah diri. Iya, memang besar Andara. kali bang. Kok bukan yang ngambil 4 kafling di sana? Kurang cocok dengan jati diri ini. Kenapa? Kau kan ngambil 4 kafling. Saya kasih toko Arya, bercanda-bercanda begini nih yang lawan nih. Orang aja setengah mati bayar kredit di bangsat. Tapi aman lah, keuntungan kakak bos langsung tutup. Minum, saya butuh minum. Terlalu mengarah-mengarah sekali. Bang minum air putih aja ya. Siap bang, aman Kita bang. cuma ada air putih nih. Aman bang. Itu aja sumber air sudah dekatnya kita sudah masuk. Sumber air sudah dekat. Cuma Saya ada minum air ya. putih nih. Silakan bang. Iya. Bang Arya, tapi Bang Arya itu asal mana sih? Saya lahirnya di Bali. Saloka itu marga bukan? Bukan. Jadi namaku ini dari awal sampai akhir itu setauku ya, itu eyangku di Jogja yang ngasih nama. Eyang berarti orang Jogja. Iya. Asli Jogja. Jogja. Asli banget. Berarti Pak Arya Saloka itu bukan marga ya, memang nama Bukan. aja. Yang bukan marga sih, nama keluarga itu Surowilogo paling belakang. Oh, ada lagi sebenarnya. Ada di lagi kan belakangnya. Arya Saloka, Yuda Prawiro, Surowilogo. Yuda Prawira, Surowilogo. Bang, isi ujian nasional bisa tuh? Bang, capek bang. Ini ya capek. Waktu habis Itu nama dibulatin lengkap nama. begitu? Nama lengkap begitu. Dan memang sepanjang itu kau harus tulis kalau Iya. ujian. atau Tapi isi disingkat identitas. jadi Arya Saloka Yuda PSW. Karena udah Prawira aja udah nggak Prabowo muat bang. Subianto. PSW tiba-tiba. Prabowo Suwianto. SW. Langsung disingkat PSW. Karena kepanjangan sih. Berarti makanya nama yang Tenar. buat orang kenal sudah Arya Saloka aja gitu ya. Memang nggak ada kepikiran cari nama panggung waktu itu. Tapi dari sejak kapan kau pakai nama Arya Saloka itu? Dari awal syuting. SD, SMP gitu? Oh iya, Arya Saloka. SD udah Arya. Arya Udah yang mana? Arya. Arya Saloka. SMP Arya. juga Enggak, gitu. SMA. kalau SD dipanggilnya Aryo. Kok Aryo? Bali? Karena dari TK itu nyokap itu kalau nganterin, nungguin, kalau manggil nama tuh Aryo. Ini anaknya siapa Bu? Aryo. Oh, karena logatnya kental mungkin ya? Jawa. Jadinya selama TK SD itu Aryo. SMP baru Arya. SMP abang di mana?
Di Bali. Oh, SMA di Bali, kuliah baru di Malang. Oh, Dia ITN. kuliah di Malang. ITN. Enggak, Universitas Negeri Malang. Oh, ITN. Dia ITN. Di mana? UNM. Universitas Negeri Malang. Negeri. Negeri. Universitas Negeri Malang. Ikip. Tapi kok tidak kasih Tidak habis? selesai. Kasih tinggal. Cuman semester awal. Oh, abang berapa tahun di Malang kuliahnya? Maksudnya paling tidak ada Abang yang masa sih gura-gura dia. ada yang bisa disombongkan. Kau tuh kalau sudah ketemu sama-sama ganteng, mental bully-nya kau itu meningkat. Memang brengsek orang ini ya. Kau tuh kenapa sih? Tidak, maksudnya abang berapa? Ya saya Biasanya tidak begini kan? biasanya saling support begini ya. loh. Tidak ada saling support. Biasanya saling support loh. Dia merasa kayak, ada teman gantengnya saya nih, mari kita bully anak ini. Anjing. Kecewa bro, saya sama coba orang aja. ini. Tapi abang bahagia kan di Malang, Bang? Hah? Abang bahagia di Malang? Happy saya di Malang. Happy. Happy banget. Happy kamu happy ya. Happy banget saya, happy banget. Di Malang itu. Kok Tahun berapa tuh? 2007 kan kamu ya? Tidak usah kasih tahu. 2010. Oh iya. Sama berarti 10. Kamu Ya. sama-sama angkatan 2010 ya? Iya, 2009 2010 lupa dah. Itu. Kok kelahiran tahun? Tahun 91. Kok 71 ya? Kan kok baru masuk SD umur 92. 16. Tapi 92 Timur dapat generasinya karena di sini udah sekolah 7 tahun. Kita 6 tahun dulu ya. Di sana. Terus kok yang Abang sekolah? masuk SD kelas berapa? Umur berapa? Saya masuk SD kelas 5. Bisa betul langsung lompat. Umur berapa abang masuk Seru SD? banget nih kayak kelas 5 aja deh. Ya ada yang masuk kelas 3. Abang kelas berapa? Umur berapa? Kelas umur 6 tahun kayaknya. 6 tahun, lebih. kan? 6 tahun masuk SD. Boleh. Karena ini bang, kayak Regen, Hifzi, Rispo, itu satu angkatan tuh 2010. Tapi Kita- mereka 91 semua. Kita dulu kan di tes itu. Kalau kita begini tangannya kita sudah bisa pegang biji klot. Sampai di biji kelot. Kalau biji kelot langsung begini ya. Tidak usah sampai. Buat apa variasi apa? Iya. Berarti masuk 2010 jurusan? Jurusan Teknik Elektro, Program Pendidikan Informatika. Anjir. Tapi kok cukup banyak memori juga di Malang ya? Lumayan. Meskipun sebenarnya lumayan. Karena 2 kali pindah kos. Yang pertama di Soekarno-Hatta. Suhat. Yang kedua di Bukit Cemara Tidar. Bukit Cemara itu di mana? Cukup Saya elit-elit pernah. itu, elit-elit juga itu. Bukit Cemara Tidar dekat. Abang di Malang? Bukan Jogja, tapi liburan Oh, pasti Jogja. ke Malang. Bukit Di Cemara ini, Tidar di itu. dekat Universitas Logo Mas turun. Macung, Universitas Macung. Iya. Candi Badut. Pokoknya Macung ini, pokoknya kalau kau naik ke atas ada tempat-tempat minum bir yang kau biasa minum di situ. Ada di daerah situ. Dingin dong. Saya supaya gini supaya dia tidak Dingin. Saya sudah tahu. Supaya dia tidak Pas ke arah saya sana. sebut arah Saya situ. sudah tahu. Di puncak langsung dia. Oh iya tahu. Oh Tempat bir itu. pasti kau pernah dengar. Tidak, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah pernah ada asrama Fakfak di Bukit Tidar itu apa kosnya Paps ya? Di Bukit Tidar kan? Iya. Fahri Lamadi. Tidak mungkin kau pergi ke bukit-bukit itu. Fahri Lamadi. Tidak. Pasti Bos, kita pernah minum bir di mana ini? Yang pakai keran, tower tinggi. Mari kita minum di sini. Manusia anjing ya. Seru banget tapi Malang itu ya. Seru. Berapa lama sampai memutuskan untuk stop tuh Apa mana? kuliahnya? Oh, sebentar. Tidak lama dia. Pokoknya dia pergi hanya untuk main-main basket aja. Saya 2010 tanggal 24 Desember itu liburan ke Jakarta. Nggak pulang lagi ke Malang. Terlalu libur anaknya. Terlalu bro. liburan. Coba dicek le, timur apa Bali atau Jogja? Kayak timur deh. Terlalu liburan. Ketika kau liburan ke Jakarta itu, disitulah kau terjebak dengan industri hiburan ini. Awalnya enggak. Di Bali sudah ada bakat-bakat itu belum? Kan jadi figuran dulu di Bali. Oh sempat memang sudah Sempat. Jadi singgungan sambil dengan industri hiburan. di Malang itu sambil baru lulus sekolah itu sambil nunggu ke Malang sama ada liburan kan ada libur Lebaran waktu itu kan. Iya. Ada libur Lebaran itu dipakai buat syuting-syuting jadi figuran di Bali FTV. Oh, FTV. Awal Rutin, cukup rutin. enggak rutin. Tapi maksudnya lebih dari sekali berarti dong. Lebih dari sekali. Kadang kan kalau waktu itu di Bali kalau udah dipakai sekali dan begitu cukup kelihatan di TV-nya, ya udah satu judul itu satu hari itu aja. Nggak bisa dipakai lagi di kan biasanya syuting FTV 5 hari. Nah, dapat di 5 hari itu di hari keberapa?
gitu loh. Satu hari aja ya dia masuk. Iya. Karena mencolok, kalau dipakai lagi berasa. Karena mencolok gitu kan. Tapi ternyata waktu pas saya lihat di TV tidak kelihatan juga blur. Harusnya lu bisa pakai Harusnya 2-3 bisa dipakai kali. 5 hari. Emang lu nggak mau aja budgetnya ke kamu Iya, mungkin. tetap aja Bang, 75.000 dibayar kan. Berarti kau itu adalah salah seorang aktor yang mencapai titik ini dan bisa cerita kayak saya dulu memulai dari figuran loh, Iya. dari ekstras gitu ya. Dulu pertama kali itu ikut syutingnya di Mas Seto sama Vanessa Angel Kau almarhumah. figurannya mereka. Iya. Jadi kau lihat dari jauh, ih Dimas Seto ini keren banget orang ini. Ada perasaan itu juga. Iya ada, artis ya gitu loh. Ada pasti kan kita ngelihat kayaknya beda gitu Itu kan. masuk ke SMA. Enggak, udah lulus. Udah Bang. lulus, tapi belum Udah lama lulus. SMA iya, dong. Itu udah lulus justru. Kayak SMA dulu ya basket, ngeband gitu-gitu Oh, kau aja. tidak langsung ke Malang habis lulus SMA? langsung ke Malang. Oh, tapi ada Tapi jeda kalau beberapa- balik atau pas awal-awal Waktu ya? pas balik. Pas balik kan? Waktu pas balik aja. Oh. Waktu pas balik-balik itu. Nah, itu yang hubungin siapa dong? Awalnya itu datang nyamperin temen syuting jadi figuran, Oke. nyamperin ke sana, mau ngajak nonton bola. Terus karena syutingnya lama, continuity dari sore sampai jam 2:30 pagi, akhirnya nonton bola di lokasi. Ada 3 kali, jadi sore saya nyamperin itu ke pantai Double Six. Terus maju agak ke depan, di Jalan Seminyak itu ada butik-butik, syuting di sana. Lokasi kedua, yang saya tahu ya, saya kan tahunya dari pantai. Terus yang ketiga pindah ke puskesmas. Nah di puskesmas itu yang sampai jam 2:30 pagi. Emang ikut ke sana teman-teman nih? Iya. Ya Allah. Ke bawah lah kayak, udahlah udah malas. Akhirnya balik gitu. karena set rumah sakit butuh banyak orang, saya lagi makan nasi jinggo. Ayo sini yuk ikut syuting gitu. Waktu pas ikut syuting sama mungkin Asradanya tahu apa, ya catat itu di agensinya gitu. Dikasih uang 75.000. 75.000. Alhamdulillah juga pada masa itu tuh. Itu sudah sama potongan, pokoknya bersih 75.000. Padahal bisa sebenarnya jadi 400.000 loh itu. Oh gitu ya? Bang, jangan segitu. Bangsat agensi gua. Enggak segitunya sih. Biar dia sakit hati aja. Tiba-tiba besok ada demo. Dewa Extras. Dewa Extra. Iya. Tekor produser ini. Nah, terus di situ kok pertama bersinggungan dengan dunia Dengan entertainment. dunia entertainment. Ke Malang. Setelah itu singkat cerita kok ke Jakarta lagi. Liburan ke Jakarta. Di sini kok ngapain? Liburan aja senang-senang gitu. Enggak, jadi waktu pas ada waktu pulang ke Balinya, menghampiri teman, syuting juga. Nah di sana itu waktu itu yang syuting ada Andre Bimo, Andre Dian, ada Jessica Iskandar, ada Rama Michael. Ini kok sudah kenal sama mereka? Belum, aku belum Mereka kenal. artis aja udah itu. Ya udah artis aja gitu. Terus dari manajemennya Jessica Iskandar ngajak ngobrol, tukeran nomor handphone gitu-gitu. Waktu itu masih zaman SMS kan. Ya udah. Kebetulan tetanggaku depan rumah ngajak liburan ke Jakarta. Dia kuliahnya di Semarang. Oke. Kita ketemu di Jakarta yuk. Yuk, ya udah. Aku beli tiket lah tuh, Safari Dharma Raya. Dari Malang tuh. Dari ke Malang. Udah. Bis ini. Bis, ketipu aku lagi di sana. Jakarta. Berarti Arjosari. Arjosari. Tidak, aku ketipunya apa? Dharma. Iya, jadi Bis. Kita kembali ke masa-masa itu ya. Iya. Ke Arjosari. Ke Arjosari. Saya tuh kayaknya Abang pengen tidak? hampir semua bisa sudah rasa dari yang ekonomi paling rusak, bison sampai saya rasakan. Abang semuanya. pengen tidak sih? Maksudnya, kita... Sekedar untuk napak tilas ya. Iya, betul. Iya, kalau Jogja Giwangan, di terminal Giwangan. Arjosari, Saya betul. masih deh kemarin saya Arjosari. Arjosari masih. Saya masih kemarin. Masih ada Arjosari. Nikahan itu, abang pakai bis, pakai kereta itu. Bukan, saya kemarin ada satu kali kau turun di Arjosari itu. Oh, tidak dapat tiket pesawat, tidak dapat tiket kereta dari Malang. Akhirnya saya pakai bis. Abis nikahan itu? Bukan, Yang pakai acara stand up Indo. Oh. Acara stand up Indo Malang. Terus akhirnya kok dari itu liburan sama dia di Jakarta? Liburan, tapi teman aku itu nggak jadi liburan ke Jakarta. Oke. Dibatalin sama dia. Aku ngerasa, wah ini sayang banget tiket. Ya udahlah berangkat ke sana. Bekal di ATM itu udah nggak ada isi duit. Udah nggak ada uang itu. Bekal di dompet itu tinggal tinggal berapa ya? Mungkin tinggal, pokoknya kalau ditotal-totalin itu mungkin tinggal 100.000 lah.
Mungkin Tapi tetap nekat ke Jakarta. mereka ke Jakarta, tapi udah ngubungin kenalan yang di Jakarta itu dari manajemennya. Adalah caranya untuk Dari manajemen Jessica Iskandar yang dulu ya. Itu. Dan itu tinggal sisa aku lupa, tinggal sisa 100.000 apa tinggal sisa 75.000 lah. Ketipu sama orang di terminal. Jadi aku datang lebih awal, aku udah naruh tas, masih lama berangkatnya kan. Aku ngerokok lah, duduk di depan bus. Duduk begini, karena tempat-tempat bangku begitu. Busnya di depan banget. Ada orang kesini duduk, bawa bapak. Nggak bawa apa-apa gitu kan. Terus, Pak, ya kan? Oh ya, udah ngobrol. Mau kemana mas? Saya mau ke Jakarta gitu kan. Ya, Bapak dari mana gitu? Saya lupa nama kampungnya di mana gitu kan. Oh, iya mas. Cerita sedih lah dia. Cerita sedih di sini udah standar lah. Mulai masuk nih. Cerita sedih, udah nggak ada pekerjaan. terbawa nih pilu nih. Iya. Lupa kalau kau juga sebenarnya susah nih hidupmu. Iya betul. Lupa dia ada dompet. Terus udah cerita banyak. Ya saya pingin ke kampung aja lah sebetulnya, tapi nggak ada uang. Ini apa bla bla bla. Dia nggak ada minta, tapi rasa iba kan. Ya udah waktu pas udah disuruh mau naik, ya udahlah aku ngeluarin dompet. Ya kan aku hitung-hitung di situ kan, hitung. Aku lupa, aku kasih 20.000 apa aku kasih 50.000. Yang penting ada yang aku kasih lah. Yang penting aku kasih gitu kan. Pak, ini saya ada sedikit rezeki. Mungkin nggak bisa buat Bapak pulang, tapi setidaknya bisa buat Bapak makan. Aku kasih lah. Oh ya makasih mas. Udahlah, aku berangkat. Lucunya, aku dari Jakarta, udah memutuskan di Jakarta kan. Akhirnya aku pulang juga ke Malang untuk ngambil baju-baju, barang-barang, begitulah. Terus aku mau pulang ke Bali, naik bis di Arjosari lagi. Nah bedanya, aku nggak ngerokok, aku di dalam bis. Udah bis udah mau berangkat, karena aku telat datangnya. Pas aku naik bis, aku naruh barang-barang, pas aku ngeliat ke arah depan, bapak itu lagi ngobrol sama orang juga. Di situ. Di samping. Langsung pergi bisik. Saya sudah pernah. Jangan bapak lagi, segera menghindar. Bapak itu ada juga di situ. Maksud gua, udah berapa bulan lu nggak bisa pulang? Masa tiap ada bis nggak bisa pulang. Itu bapak itu. Jangan-jangan selama berbulan-bulan orang cuma ngasih 20. Dia kayak, ya mungkin ya. Cuma buat makan juga gitu kan. Kapan nih dikasih 100 biar bisa pulang Tapi gitu. kita nggak tahu bang, siapa tahu keikhlasan di waktu itu yang mengantarkan di titik sekarang. Iya betul. Karena dihitungnya keikhlasan dan niatnya, bukan dia ditip apa enggak. Betul. Hari pertama ngasihnya ikhlas, waktu pas ngeliat lagi udah kayak ikhlas. Bajingan. Untung dicatatnya di hari pertama. Iya. Itu ini. Gimana nih, hapus nggak nih? Enggak, dia udah ikhlas. Ya udah deh. Udah ikhlas. Menjadi berkah di kemudian Kenapa hari. mau pilih balik Malang tuh? Balik dari Jakarta datang ke Malang ngambil pakaian, balik ke Bali. Iya balik ke Bali karena kan ketemu orang tua dulu. Ketemu orang dulu. Menjelaskan tidak mau lanjut dan lain Udah sebagainya. ditelepon, tapi kan belum secara Dapat langsung. untuk tidak melanjutkan kuliah. Dapat. Dari bapak dapat. Dari ibu biasa lah standar, ya kan? Tapi kan maksudnya ini kan pendidikan gitu. Iya. Kok ke Jakarta itu merasa kayak mau lanjut di Jakarta aja? Enggak, Atau karena sempat mau transfer nilai. Iya kan maksudnya kan Karena kan ada UNJ di sini. maksudku gini, kan kok merantaunya itu karena melanjutkan pendidikan. Iya, betul, kan? ke Malang. Ke Malang kan. Nah, ketika kau pulang dan untuk tidak melanjutkan pendidikan itu kan artinya konsekuensinya apa gitu. Beda misalnya kalau misalnya kita merantau untuk misalnya jadi atlet. Merantau dari kampung ke Kuliah terbengkalai. mau jadi atlet. Oke. Terus sambil jadi atlet Aku kuliah. mau jadi aktor. Sudah itu dapat tahu? tuh? Sudah ketemu? Sudah. Sama yang manajemennya Jessica? Sudah. Berarti kau tinggalkan kuliah untuk jadi aktor. Itu izinnya Iya. narasinya kamu ke Iya. orang tua. Iya. Wah, diizinin nih. Bapak izinin alasannya apa? Privilege loh. Percaya kepada anaknya atau kayak oke, mungkin ini Dari- atau ikhlas aja, terserah deh anak pengen apa. Kalau dibilang ikhlas sih kayaknya enggak ya. Pasti kan orang tua pingin anak Sekolah yang anak ke baik. sekolah yang benar gitu. Tapi bokap itu dari dulu selalu memang Akomodatif. mensupport apapun. Karena kan saya awalnya memang olahraga, dari olahraga dulu. Mau nurusin olahraga tadinya, tapi karena banyak cedera kayaknya udah nggak mampu buat nurusin. Dari profesional kayaknya kecil Ya, kansnya gitu. kansnya kecil gitu. Ya udah. Terus ya pada saat itu sempat
Kalau sama bokap waktu pas izin udah ya udah tapi diseriusin. Jangan setengah-setengah. Oke. Tapi kalau sama nyokap ya biasalah, kamu nanti kuliahnya gimana, nanti ini apa, bla bla bla, panjang lah gitu loh. Ya udah, jadi memang nggak mau didebatin, tapi lebih ke udah kasih kepercayaan aja. Itu privilege sih. Gitu. Saya bayangkan tuh kalau misalnya yang telepon begitu Muhammad Al-Katir. Saya ini berhenti kuliah, saya mau lanjut jadi aktor. Itu di sana pasti minyak ya. Kita kirim mau itu untuk kau pakai sekolah, kau pakai beli mabuk itu bikin apa? Hanya orang mabuk yang akan telepon kita kalau kita. Hanya orang mabuk yang akan telepon ke rumah untuk bilang. Ke wilayah timur ya? Iya, ke wilayah timur itu hanya orang mabuk. Apalagi tidak ada bakat menyanyi, tidak ada. Saya mau kasih tinggal kuliah untuk jadi apa? Jadi aktor. Saya punya mama pribadi pun akan bilang, Kok masuk lewat jalur apa nih? sini kau balik sini. Menyanyi tidak. Tampar kau punya mulut. Makanya ya kayak saya audisi diam-diam. Oh, Saya tidak Suci kasih itu tahu, diam-diam? diam-diam. Pas sudah sampai di telepon baru saya kasih tahu ke rumah. Tapi tidak ada kayak bangga dan apapun, kayak kuliah terus gimana? Oke, kita pikir cara lain. Gitu. Sampai saya final baru orang tua mulai lebih ke nasihat. Oke, tidak apa-apa ini, tapi kasih selesai tetap itu tanggung jawab gitu. Oke, kau balik ke Bali terus akhirnya kau ke Jakarta untuk stay Ya. forever and ever. Forever and ever. Sebagai seorang aktor, langkah apa yang pertama kau jajaki? Iya, latihan. Oh, kau Latihan kesini seni itu peran. latihan. Iya. Jadi Di siapa? ada aku punya guru namanya Jibal Windias. Jadi memang lebih memperdalam di rumah. Oh, dia yang pertama Privat. kali memberikan dasar-dasar basic-basic keaktoran itu, Iya, dia yang betul. memperkenalkan. Karena awal pertama tanggal 24 saya berangkat sampai itu tanggal 25 berarti kan? Iya, sampai tanggal 25 waktu pas Natal. Tanggal 23 saya berangkat sampai tanggal 24. Nah, tanggal 24 itu saya langsung bertemu sama ini Bang, Manajemennya sama Jessica ini. iya, dan ada guru saya juga di situ. Oke. Si Jibal. Ngobrol-ngobrol, menarik ini seni peran gitu. Tapi masih belum ada kepikiran apa-apa. Oke. Selesai tahun baru, tiba-tiba masih di tanggal berapa itu? Saya udah minta tolong sama teman untuk, tolong ini kan SKS ya. Jadi memang udah niatan pulang kan sebetulnya. Udah tarik nilai lah. Oh ini mau ngambil apa aja, ininya apa? Udah kita bareng-bareng aja sama teman-teman gitu kan. Ya udah, teman yang ngurus semuanya sudah bayar. Terus tiba-tiba diajak casting di MD. Oke. Film apa? Bukan ya, cuman buat profile aja. Oke. Cuman buat profile aja, suruh casting. Casting Anda? Casting. Turun dari casting, keluar dari MD, ngerasa, wah, kok nggak puas ya? Karena Nggak puas aja, kayak nggak ngerasa. perform gua tadi ya? Tuh Kayak casting salah deh cara saya pendekatannya gitu. itu Kayaknya untuk layar lebarnya MD. Enggak. Nggak tahu lah, pokoknya untuk sebuah projectnya. suruh casting aja Oke. gitu loh. Mau itu ditaruh di sinetron. Oke. Karena waktu itu MD kayaknya masih belum fokus layar lebar kayak waktu itu. Masih fokus sinetron kayaknya. Jadi ngerasa nggak puas. Jadi ada rasa jengkel juga di hati itu. Aduh, kok Ngapain ya tadi barusan? ngapain ya tadi ya gitu loh. Terus akhirnya tapi ternyata kepilih? Enggak juga. Enggak. Berarti tapi valid dong perasaanmu. iya, valid. Berarti tidak usah diragukan lagi. Valid. Kecuali dipanggil terus kayak, aduh aku merasa belum perform padahal kemarin aku dipanggil. Karena dari abis casting kan ngobrol-ngobrol di ruangan itu. Waktu itu bukan kalau sekarang kan kayaknya lebih fokus Sanjay ya yang ngurus kalau di MD ya. Dulu tuh ada Roni namanya. Roni Irawan apa kalau nggak salah. Roni Wabia. Bukan, itu pemain bola, recruiting. Roni Wabia acak-acak Vietnam, Thailand. Bukan Roni. Bukan acak-acak ini pemain, bukan. Terus akhirnya kok casting lagi habis itu? Enggak. Dia sempat bilang memang kalau memang mau fokus di entertain, memang pusatnya di Jakarta. Oke. Itu. Nah, dari kata-kata itu sama apa yang saya lakukan waktu pas casting itu langsung menyatu di dalam pikiran itu semua. Bang, kayak ini kok kayaknya gua harus di sini ya gitu. Udah langsung sama manajer yang bawa ke sana itu saya mau di Jakarta.
Dia juga kaget. Hah? Kamu bukannya baru daftar, kamu bukannya baru isi SKS gini, mau di Jakarta. Ya udah, kamu kalau mau ke situ ya telepon dulu, telepon langsung di situ. Di jalan itu telepon. Telepon orang tua di jalan. Bu, untuk stay di Jakarta? Untuk stay di Jakarta. Minta izin, boleh nggak ke Jakarta? Waktu pas dikasih boleh, nggak lama pulang dulu ke Malang itu, ngambil barang-barang gitu. Misal kalau orang tua bilang nggak boleh? Gimana caranya harus? Lelaki sejati. Gimana caranya harus? Gimana caranya harus? Kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan lah. Kamu tahu lah. Kayaknya saya mau coba hal ini ya. Enggak tahu pokoknya. Tapi nggak punya bayangan sama sekali, Bang. Maksudnya enggak. Oke, ini saat ini belum perform dan lain sebagainya, terus akal latihan. Tapi kayaknya menarik dan bisa saya. Tapi yakin. Yakin kan? Yakin. Kau yakin bahwa Yakin. suatu saat ini kau akan Ya. bisa dalami hal ini? Betul. Oke, case berikutnya akhirnya singkat cerita kau pindah ke Jakarta. Casting pertama yang kau menangkan? Ingat nggak? Kayaknya di Rapi Film kayaknya. Itu Film layar lebar atau enggak sinetron. Jadi ada 2 episode lah karakter waktu itu di Rapi Film. Jadi ya casting di sana, terus ditawarin ada 2 episode lah, 2 episode. Supporting atau peran kecil? Supporting sih. Sebenarnya supporting ini kan juga Kayak supporting bintang tamu gitu loh. Jadi untuk hari ini ceritanya lagi camping mereka. Ya. Waktu pas di camping itu Ketemu si ketemu ini. sama orang baru. kamu si Orang karakter barunya itu tuh ya? itu. Oh, oke. Atau sakit, masuk rumah sakit jadi dokter. Iya. Nah, 2 Berarti episode ini bisa. di rumah sakit ya. supporting dan cukup signifikan lah. Ya cukup. Cukup bisa curi momen lah ya. Kalau bisa manfaatkan itu. Iya. Tapi waktu itu saya belum bisa memanfaatkan itu. Karena apa yang dilatih ternyata di depan kamera begini tuh berbeda, Bang. Beda lagi perasaannya. Perasaannya beda. Karena yang dilatih, saya tidak melatih frame waktu itu. Latihannya? Dialog, perasaan yang gitu. dilatih itu lebih ke spesifik seni peran, bagaimana dasarnya, terus olah vokal AYO, terus gimana kita membedah naskah. Nah, Itu frame, gitu. ternyata sinetron butuhnya itu lebih bukan detail ya, lebih instan dari itu. Iya. Tidak, saya tuh berapa kali casting sinetron, tidak bisa saya. Abang pernah casting Pernah sinetron? casting sinetron. Bukan lagi casting, saya pernah bikin pilot project sinetron. Karena kalau di film, kita tuh punya waktu, punya momen untuk mendefinisikan, oh ini karakternya begini. Oh dengan dialog ini, pendekatan yang enak mana ya. Itu kita punya momen. Bahkan komedi sekalipun, kita itu ngulik gitu untuk bagaimana supaya rilisnya itu tidak terasa trying to be funny. Kita cobalah gitu. Sinetron tidak pernah kasih ruang itu. Datang kok harus wah gitu. Kebutuhannya beda soalnya, Iya, Bang. beda kebutuhannya. Beda. Kebetulan yang ini kejar tayang kan? Iya. Panggung, TV, film itu kebutuhannya beda-beda. Jadi pendekatan aktingnya juga beda. Jadi yang harus kita sadari itu kebutuhannya dulu. Iya. Kita lagi syuting di mana nggak bisa kita misalkan syuting sinetron terus tiba-tiba nggak gini, ini terlalu lebay. Kan kita kalau natural kebutuhannya beda. Stop. Diam. Ini Diam. eksekusi. Kebutuhannya beda. Sebesar-besarnya. Kebutuhannya beda. Iya. Ya tergantung kita diskusi sama direkturnya gitu loh. Direkturnya Tapi mau tidak seperti banyak apa. ruang waktu untuk diskusi itu juga. Karena kan Iya, kalau lagi kejar layang betul. Betul, memang semuanya harus singkat, padat, cepat itu kita harus memutuskan mana yang terbaik. Betul. Makanya sebetulnya orang-orang sinetron itu yang benar. Yang benar ya, bukan semua orang sinetron itu bagus gitu, tapi yang benar itu sebenarnya luar biasa hebatnya mereka. Iya. Karena mereka di waktu yang singkat harus mendeliver rasa, semuanya itu dalam waktu singkat. Kan Semuanya. berbeda-beda, bisa jadi hari ini apa moodnya. Di satu sisi Iya. itu, Besok di, udah di beda satu lah. sisi itu. Iya. Di Iya. sisi lain ada juga menurutku yang menjadi kelebihannya. Switch, tidak semua orang bisa. Nah, Switch itu. dari sinetron ke film, Oh, sinetron lagi, sinetron iya. film lagi. Iya. Gitu. Kalau hari itu saya lihat Nona yang saya pelajari itu, Nona itu switchnya cukup bagus. Nona itu kalau lagi main FTV, main sinetron, main film, berasa itu bagaimana caranya dia nge-build karakternya gitu. Ya, mungkin orang lihat, tinggal main. Enggak, Nona itu ngulik banget. Memang Indah tuh aktingnya bagus. Sampai di sekarang di rumah pun juga aktingnya bagus sama Bang ya. Dia punya pura-pura suka ke saya itu. Kamu dua pasti arahnya ke situ. Saya tidak bahas
apa ini ya? Saya justru terkejut ya. Saya sudah tahu orang yang ini justru Anda yang TikTok tadi. Anda yang TikTok. Ya, masa Bapak Arya bilang pura-pura acting. Iya, pura-pura acting suka ke saya. Dia ya. Masa sudah dipancing saya tidak smash? Sudah diumpan loh. Masa saya hanya lihat aja. Nah, itu maksudku tidak banyak itu, dan Arya sudah membuktikan bahwa dia bisa sukses di sinetron. Ya, Sinetron berapa banyak, Arya? Ini saya tidak pernah masuk ranah itu. kalau sinetron berapa banyak itu sebenarnya Gak tuh gampang sinetron tuh ya. sebenarnya nggak banyak-banyak juga, Bang. Iya. Sinetron pertama yang nggak pernah panjang pastinya, dan kebanyakan sama Starvision. Oke. Kalau Starvision itu kan biasanya dari filmnya dia di sinetron kan, begitu, kayak Get Married, Bidadari Surga, gitu-gitu. Terus yang lain gitu-gitu. Saya sama Starvision itu ada waktu itu Kabayan. Abis Kabayan, saya syuting Get Married series. Terus abis itu ada Bidadari Surga, tapi Bidadari Surga tuh di sela-sela Get Married itu, tapi cuman berapa episode karena masuk yang Get Married. Anak rantau. Abis itu Anak Rantau sama Ardit. Betul. Kocak tuh. Anak Rantau sama Ardit, Kocak sama tuh. Anyun, sama Logat Fandi. Makassarnya Ardit. Ya. Kocak sekali. Kocak, iya. Terus abis itu masuklah itu tukang ojek pengkolan. Itu sempat. Yang sama Indah itu apa ya? Oh, yang sama Indah itu aku lupa judulnya. Saat Tadi Telah Memilih. Saat Tadi Telah Memilih. Nah, itu kan tapi itu saya waktu datang antar dia terus lihat kalian, aduh gagah-gagah ini deg-degan sekali saya. yang mana? Yang pas kapan nganter? Oh, pokoknya saya tuh sering ngantar Indah, tapi saya selalu di luar, memang jauh. Di mana? Oh. Jauhnya di mana? Jarak 3 kilo ya katanya. Pokoknya kalau kamu lihat saya itu samar. Gak ada orang, tapi siapa ya itu? Saya punya ukuran tuh, karena saya lihat kalian juga sekali. samar. Jauh. Pokoknya saya lihat orang samar. Kalau saya lihat masih jelas ini, oh berarti orang juga lihat saya jelas. Jadi saya mundur lagi. Terus akhirnya kamu masuklah dengan Ikatan Cinta. Ikatan Cinta 2020 itu. Berapa episode? Wih, kalau Ikatan 2000 Cinta ada? Enggak, kalau Ikatan Cintanya itu kalau di tayangan TV ya mungkin 1.500 lebih mungkin. 1.500. Tapi kalau di skenario mereka sepertinya 1.400-an. Pokoknya tetap banyak. Bentar. Iya. Di skenario? Itu kan per buku, Iya, per buku. per buku. Dihitungnya per buku. Oke. Jadi satu buku skenario itu Iya, bisa bersambung. 1/4 seri. Karena kalau di TV untuk ukuran PH itu kontrak dengan, setauku ya, kontrak dengan stasiun TV itu per episode tayangan. Oke. Jadi kalau dia punya jeda antara tayangan dan buku, dia punya margin di situ, keuntungan. Nah, ke kontrak ke pemainnya biasanya per buku. Ya, per Jadi buku. misalnya 10 buku. Dia bayar kita 10, misalnya satu buku 1 juta. Berarti dia bayar kita 10 juta. Tapi ke TV 10 buku itu 10 bisa jadi buku berapa ini episode? Misalnya jadi 20 episode. Ya dia dapat kali Nah, 20. tergantung. Kalau di awal-awal Ikatan Cinta itu kita halamannya sedikit, Bang. Oke. Jadi satu buku 1 episode. Satu buku bisa 1 episode begitu. Tapi semakin ke sini tuh kadang karena iklannya banyak, satu buku itu bisa jadi 2 episode. Terpecah atau karena 1,5. iklan yang terlalu banyak masuk. Ya. Bisa jadi itu juga. Makanya ada selisih 100 sekian. Nah, semakin ke belakang selisihnya semakin banyak. Di situ Karena kamu iklan. merasa kayak banyak banget selisih lu ya? Enggak juga ya. tapi kalau saya sendiri itu dapatnya 1.000 berapa Tapi ya? menurutku ya, kau dengan Ikatan Cinta itu sesuatu yang win-win solution dan sebuah berkah besar. Ya, Berkah alhamdulillah. besar. Iya. Dan juga keluarnya juga kan baik-baik, tidak Ya. tidak keluar karena perselisihan atau apa. Masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Udah Sama nggak ada. sekali ya? Selesai, sudah sama sekali. Tapi saya lihat, ya karena maksudnya sebagai tetangga saya juga kecipratan. Jadi jadi saya merasa itu berkah yang sangat luar biasa aja. Ya tapi Tetangga memang yang Bang, terciprat cuma Ari Kriting. yang lain juga. Tapi Mungkin saya memang kita tidak mengemis, tidak minta-minta ya. Tapi pokoknya kalau saya mau jual apa ada aja yang beli gitu. motor. Oh ya cepat. Aduh tidak ada penghasilan ya. Kebayar dulu saya punya. Oh saya bayar bang. Tapi saya Padahal tidak memang butuh-butuh apa. Tidak butuh amat. Tapi saya memang dari dulu berdoa, Bang. Kalau misalkan Allah kasih saya rezeki yang lebih, saya memang
doanya itu pingin bisa banyak bantu orang-orang sekitar. Amin. Itu Untung memang. saya ada di sekitar itu. Tahu begitu saya tidak ke kebun kacang, saya di Kok di sekitar situ? Iya. Dibantu aja, dibantu. Tapi aja. rumah pojok-pojok sana ya, jangan di sini. Terus Maksudnya, tapi Bang Ari kan sudah ambil yang pojok sana. Maksudnya Iya. ada halamannya, ada Betul. pohon. Kan kita biasa duduk di situ. Iya, nah, terus setelah Ikatan Cinta ini kok kembali lagi berkiprah di layar lebar ya. Ya. Dan sebenarnya sebelum Ikatan Cinta juga sudah beberapa judul juga kemarin di layar lebar. Ya, sebelumnya. Terakhir itu yang syuting sambil syuting Sambil Ikatan film Cinta. sambil Ikatan Cinta itu Ada abang ambil kayak begitu. Sanggup dia. bukan. Karena waktu itu kan lagi Covid. Oke. Nah, jadi sebetulnya syuting satu episode Ikatan Cinta buat promo, Digantung dulu tuh. mereka kan masih preview. Saya memang sudah ada jadwal syuting film, Bang. Nah, jadi abis itu langsung lompat syuting film. Baru syuting 5 atau 6 hari di Jakarta, memang sudah selesai kebetulan. Awal kan PSBB, terus PPKM pertama. Nggak bisa syuting Jakarta. Kita coba telepon di Bali bisa syuting nggak? Oke, bisa. Berangkat semua ke Bali. Nah, waktu pas saya ke Itu Bali. yang film ya? Itu yang film. Yang syuting film. di Bali. Yang sama Mas Inu, Rifnu Ikana. Sama Rifnu Wikana, ya betul. Nah, waktu pas syuting di Bali, udah ditelepon, suruh syuting episode 2, Ikatan Cinta. Tahan dulu nih Mas. Iya, saya bilang, sampai tanggal segini nih syuting di Bali baru selesai. Nah, kan masih ada sisa di Jakarta juga syutingnya. Jadi waktu pas sudah pulang dari Bali ke Jakarta, lanjutlah tuh episode 2, syuting, lanjut episode 3, kan belum tayang. Tabungan aja. Tabungan aja tuh, episode 3, episode 4. Nah, dari Bali mereka break dulu karena kan biasa swab lagi atau apa perisa-perisa. Habis itu mulailah syuting. Syuting di Jakarta yang apa namanya Ikatan film Cinta itu. udah jalan juga. Ikatan Cinta masih belum tayang waktu itu. Tapi sudah jalan syuting. Tapi sudah jalan. Nabung episodenya udah. Nabung episode. Ada break kan? Pas Ada kebetulan. KitKat nggak tuh? Lanjut terus. Akhirnya Wah, ada KitKat. Saya tahu. Ada KitKat. Ada break, ada KitKat. Saya sampai sudah tidak terpikirkan. Iya. kenapa sekali-sekali? Maksudnya betul Bang, sekali-sekali kita butuh, Iya. tapi tidak sekaget. Ada break, ada KitKat itu. Oke. Akhirnya paralel lah itu. Paralel. Ada dapat libur waktu itu kan, Ikatan Cinta. Masuk syuting yang film. Baru syuting hari pertama. Besok itu mereka syuting hari kedua. Kebetulan saya juga ada syuting episode kesekian tuh untuk Ikatan Cinta. Tiba-tiba itu sebelum maghrib saya di WhatsApp. Ya, ada berita duka dari produksi yang film. Saya kaget. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Karena kan biasa orang kalau ngomong berita duka begitu. Iya. Kenapa? Saya nggak bilang siapa yang meninggal. Kenapa? Iya, salah satu teman kita. Begitu, satu teman kita udah kekirim, yang bawahnya belum. Deg-degan dong. Kan deg-degan, iya kan? Deg-degan teman yang mana nih? Iya. Kalau saya udah nangis duluan teman saya. Dia kenapa gitu? Terus tulisan di bawah, kena COVID. Di produksi film nih. Agak terlalu cepat untuk bersedih ya. Betul. Nah, salah satu dari teman kita kena COVID. Dikirim lagi tuh kena COVID, ya kan? Lanjutannya kan belum nih. Kan COVID kita tahu banyak yang meninggal karena COVID kan. Ya. Karena atasnya ada kabar duka, Duka, jadi ya. Di bawahnya gimana nih? ini meninggal atau gimana? Terus Hasilnya gimana? hasilnya kita butuh hasil kan. Hasilnya apa di Terus gimana? Saya tanya, meninggal siapa? Enggak, maksudnya meninggal. Maksudnya sedih. Iya. Udah di kesimpulan meninggal. Udah masalahnya. langsung ke situ. Terus gimana? Ini meninggal siapa ini gitu kan? Enggak, maksudnya kita syutingnya break dulu. Elah. syutingnya break dulu, syuting film. Nah, bisa nggak kita tes? Karena takutnya kena semua. Karena tadi ada yang tes, karena pas dites itu positif, ada juga yang positif. Nah, kemarinnya saya baru syuting itu kan. Nah, saya di ruangan sama orang yang Kena. positif. Swab itu. lah kamu akhirnya.
Ya akhirnya deg-degan juga kan. Saya nggak ngomong lah ke teman-teman yang Ikatan Cinta, takutnya sini break juga. Ya udah, akhirnya malam itu ditungguin. Saya langsung berangkat dari Cibinong ke Fatmawati, syutingnya di Fatmawati. Di sana periksa, untungnya hasilnya negatif. Jadi bisa lanjut? Saya bisa lanjut di Ikatan Cinta. Ini break lama nih, 2 minggu lebih, 2 minggu lah pokoknya break gitu. Nah waktu pas mereka break, Ikatan Cinta sudah mulai tayang. Dan udah booming. Udah booming. Syutingnya jadinya gantian bolak-balik. Jadi kadang misalkan di Ikatan Cinta saya butuh dari pagi sampai sore. Nah nanti saya syuting di sana malam. Lah iya kalau di sana itu night. Kalau memang di sana dibikin night for day bisa juga. Day for night. Jadi schedule-nya itu tektokan sama schedule sana. Schedule Ikatan Cinta sama schedule film tektokan mereka. Gantian. Karena insiden tadi itu. Tapi memang masa-masa itu kalau dikasih kabar COVID itu masa-masa itu ya. Iya. Deg-degan saya lagi masak mie, saya lagi masak mie. Tiba-tiba saya ditelepon sama saya punya produser yang pagi sebelumnya saya itu ngedit sama-sama dengan dia. Pagi sebelumnya saya ngedit sama-sama dengan dia. Tiba-tiba ditelepon. Delivery-nya kayak begitu. Ari, kamu lagi apa? Saya lagi masak mie nih, Ma. Kenapa? Kamu bisa duduk dulu nggak atau nggak cari pegangan deh. Wih, deg-degan. Cari orang pintar dong, duduk cari pegangan dulu berarti. Atau cari pegangan. Iya, maksudnya pegangan dinding. Ada salah Pak. Kamu kan saksi saya hidup bertahun-tahun. Apa pernah saya mau? Ada ular masuk di rumah Bang? Tahu dari dia. Tetangga. Tidak ada, pokoknya saya dengan Arya itu tiap bulan tuh ada aja masalah keran bocor. Sudah telepon, cari pegangan atau duduk dulu. Deg-degan saya kan, ini ada apa ini, saya harus pegangan sesuatu dan duduk. Akhirnya saya duduk tuh, gimana Mas? Iya, kamu tenang tapi kamu tenang. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu ini. Kenapa Mas? Saya kena COVID. Itu yang juga tapi, ini. iya saya kena COVID. Minta maaf sekali ini, saya kena COVID. Jadi kalau bisa kamu juga cek dulu. Itu habis, iya Mas, oke, cepat sembuh ya Mas. Tapi habis tutup kayak, nasibku bagaimana? Jadi abang kena COVID karena ketularan itu? Tidak. Habis itu saya cek negatif. Negatif, tapi 3 hari kemudian jadi abang sakit. Saya tidak kena. Saya syuting sama Falcon lah, Falcon sama Onat, sama Jegel, sama Tommy Babak pada intro. Datang kan setiap hari kita harus tes. Ada yang 2 hari sekali, ada yang ini. Datanglah pagi-pagi nih, callingan jam 6. Saya datang 5:30. Tes web ini, tes apa dulu itu, rapid, itu di jam 6. Saya bikin kopi, Jegel udah datang lagi merokok di ujung. Saya bikin kopi, apa mau? Satu aja Mat, kita berdua. Biasalah itu. 1 gelas bawa datang lah, minum. Join kopi nih, ini gelas ini, join. Minum, Oke, siapa yang mau duluan nih? Ya udah saya deh. Saya datang. Cut. Negatif. Saya lanjut dong. Bang, sana aku udah beres. Jegel pergi, positif. Saya lihat kopi yang ada di, ya Allah. Kita dua lagi minum bareng. Masalahnya bagaimana nih, ini mau syuting. Karakternya ditukar di hari H. Yang kita udah reading 1 bulan, ditukar karakter di 1 hari itu. Akhirnya dia jadi Tommy Babab jadi dia ditaruh di bunga-bunga. Dikasih jauh karena jaga Onat. Karena Onat harus berinteraksi dengan pada intro di scene berikutnya, jaga Onat. Jegel jadi Babab jadi Jegel. Mereka 2 bukan ini. Apa? Ini kok delivery-nya gimana ya? Yang bagian ini kemarin dibilang gimana? Sambil dalam perasaan kayak, aduh, nyawaku bagaimana nih? Tapi dialog bagaimana nih ya? Saya tuh biasa pikir dengan setengah kopi yang kita udah minum bersama, bayangkan anjing. Tapi alhamdulillah, maksudnya dengan kita semua sehat-sehat. Coba kita sampai lagi. Kok sekarang lagi film? Lagi layar lebar. Iya, belum lagi fokus ya? lagi kan? Iya, lagi persiapan ini sebetulnya mau ada syuting juga sama Pak Pon. Sudah boleh disampaikan? Belum. Judulnya masih rahasia. Nggak tahu ya judulnya boleh apa nggak, tapi masih rahasia lah. Masih rahasia. Pokoknya ada mau syuting sama Falcon. Kalau yang mau tayang, yang sedang tayang ini dong. Lembayung. Nah, boleh tanggal 19 September. Oh, Lembayung. Ini posternya serem banget loh ini. Ini horor ya? Dan saya mendengar review yang bagus dengan Lembayung. Reviewnya rata-rata bagus. Amin. Terus ada plot twist-nya juga yang banyak orang bilang sama sekali nggak Kayak boneka Caki ya? Iya. Aduh,
Ini sebetulnya mukanya si Kok mirip Abdur ya? Kalau dilihat-lihat, Abdur lagi begini bang yang Mikir. bukan, yang poster ACT, Iya. sumbangan aja. Gini kan ya, persis nih kayak begini. Akan ku habiskan. Ini mukanya yang artis Malaysia si Anna Jobling. Oh, Di makeup Di prostetik makeup begitu prostetik. dia. ini sedang mungkin ini teman-teman Ya, ini masih bisa tayang mungkin masih ada saksikan. di bioskop ya. Masih Ya, saksikan di silakan. bioskop. Deh. Lembayung di sini kok sebagai dokter gigi ya. Dokter gigi, dokter gigi. Kok tidak riset sama Mamat? Iya, kenapa? Oh tidak iya, bisa? dokter gigi Mat ya? Iya. Ya, kalau itu dia dokter gigi praktek. Oh, Udah tidak bisa. praktek. Kalau Tidak bisa. saya sarjananya. Kalau dia ini, kalau kamu riset dokter gigi hampir tidak lulus, baru kau bisa. Hampir tidak lulus Hampir tapi tidak kan lulus. lulus. Agak Iya, hampir. Kenapa nggak sambil praktek? Bang, bagi waktunya. Saya menyelesaikan Dokter Tompi bisa bang. Ya saya tidak tahu cara dia bagaimana dan dia di di Jakarta. Saya itu harus Tidak, Jogja. kayaknya dokter Tompi dia sudah praktek dulu baru dia di entertainment. Kayaknya ya. Saya tuh 10 tahun, kenapa kuliah 10 tahun? Karena pas yang 5 tahun, 6 tahun itu bisa sebenarnya itu diselesaikan di situ. Tapi tidak bisa bolak-balik. Kuliah kenapa? 10 tahun. Anda 13. 13 tahun. 13. Saya masih 43. Makanya saya bilang, coba kok tambah 4 kah? Supaya saya di bawah. Saya 10 tahun. Lembayung jadi dokter gigi. Setelah Lembayung akan ada film apa lagi? Ada yang belum tayang Pintu-Pintu Surga dan sama Sayap-Sayap Patah. Abang sekarang lebih mau fokus ke Layar lebar dulu. layar lebar? Lebih senang iya, atau lagi iya. senang? Enggak, kalau lebih sebetulnya kalau semua pekerjaan senang-senang aja Iya, bang. iya. Yang penting passion ya. Tapi memang lagi mau di film dulu lah. Sama kan selama sebetulnya dari sebelum COVID itu ada beberapa juga kan janji sama beberapa teman untuk yuk kita syuting yuk ini syuting ini, terus habis itu COVID kan Habis itu banyak produksi yang nggak bisa syuting. Kata Cinta panjang lagi kan. Tetap panjang. Nggak bisa. Terus nanti kalau ini yuk kita film. Nah ini kayak ini nih gue udah free nih, yuk kita syuting gitu. Kamu bikin PH juga kan? Ya. Apa namanya bang? Melanesian Picture. Iya. Yang sudah Hampir bubar. dulu diinvest oleh Bapak Arya loh. Oh, untung dia tidak invest. Kalau tidak saya pusing, malu lagi Hampir saya dulu. tambah. Iya. Terus akhirnya kau bikin apa dia punya nama? Ada Karamira Studio. Karamira Studio. Karamira Itu yang akan rilis Pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga Abang mudah-mudahan. sebagai produser. Iya. Silakan dipantau ya informasinya kapan itu Pintu-pintu surga akan tayang. Lembayung juga sekarang sedang tayang. Tayang, Ya, sedang jadi ada tayang. Pintu-pintu surga Lembayung juga. Lembayung Falcon Picture ya. Yang sudah sama yang lagi mau produksi Falcon. Oh Falcon, yang lagi mau produksi. sayap-sayap patah. Sayap-Sayap Patah Denny Siregar. Iya, itu juga akan tayang. Akan Sudah tayang. selesai syuting. Sejauh ini sih katanya Desember ya. Lagi ancar-ancarnya di situ Ancar-ancarnya ya. Desember yang Sayap-Sayap Patah Jadi 2. ada banyak lah project untuk layar lebar berikutnya. Mudah-mudahan habis itu bisa ada project yang kolaborasi juga di antara kita. Ya. Amin. Kalian kan Amin. sudah kolaborasi pisang tuh. Ya. Ya. Saya tahu pisangnya difilmkan kan? Mamat, ini Mamat nih kalau sudah sama orang ganteng bulinya Enggak mental mungkin. bully. Boleh dong bikin boleh dong sama-sama bikin orang film ganteng. soal petani pisang. Akan ada banyak angle lain yang bisa kita kenapa harus Ya ke situ? silakan, tapi ada pisang goreng pakai sambal. Boleh dong. Bisa. Kau stop kasih tunjuk kau punya muka ganteng itu. Bisa. Bisa, Jadi, bisa, ya. jadi di film itu nanti salah satu tokoh utamanya memang sukanya makan pisang Makan goreng pisang pakai pakai sambal. sambal. Boleh Lalu yang banget. satunya datang, ini budaya apa? Kan Iya, bisa. iya, boleh, betul, boleh. Nanti betul. singkong sukun semua kita jajar di situ. Iya, iya, Mudah-mudahan kita ada project kolaborasi ke depannya. Amin, Ya, amin, saya juga amin. karena saya juga janjian sama Arya tuh udah bertahun-tahun lah, yuk bang kita bikin sesuatu yuk. Makanya yuk. tinggal dekatan lagi. Enggak, karena ingat nggak abang pertama kali ngajak bareng itu kapan? Abis sholat Jumat bang waktu itu, ingat nggak bang? Dia memang selalu ada ide setiap habis sholat. Benar dong, abang kan selalu ide lancar, Iya. sholat juga lancar. Iya. Mudah-mudahan lah ada jalannya untuk ke situ kalau diridai Allah ya. Sekarang kita sudah ke takdir aja lagi nih semuanya nih. Iya. Nah, kedepannya masih akan berkutat di film. Tapi ini saya tanya aja dulu nih, kalau misalnya sosok Aldebaran ini akan dihidupkan lagi, masih akan memainkan nggak karakter Aldebaran itu? Sempat ada obrolan itu. Wah, sudah sempat ada obrolan mas. Itu sudah sempat obrolan sebetulnya. Ya ngajak meeting lah gitu. Cuman Aktor kan kadang-kadang suka ada kejenuhan kayak, aduh saya sudah hatam banget sama karakter ini. Iya. Aldebaran menurutmu masih ada karakter Masih yang bisa pengen dieksplor kamu- lah. sebetulnya waktu itu
kan sempat keluar di tengah-tengah waktu itu loh Bang, karena ngerjain gadis kretek kan waktu itu. Iya. Tapi Masuk memang lagi habis itu. tapi memang kebetulan kontrak memang sudah habis gitu loh, dan itu memang sudah dibantu juga sebetulnya sebelumnya. Iya. Gitu loh. Saya ngerti. Jadi ada kontrak tambahan gitu. Nah, terus sebetulnya Sempat saya ada kejenuhan nggak kamu kayak Aldebaran ini udah hatam nih. jenuh pasti. Sudah kayak hafalan banget udah nih. Jenuh pasti. Cuman memang waktu itu saya ngonsepin konsep series. Tapi series kenapa Aldebaran itu hilang. Tapi sekarang saya sudah nggak punya semangat untuk buat itu. Oke. Karena udah diacak-acak ceritanya kan. Dari yang Dari sinetronnya. Udah beda dengan visi yang kamu Betul. imajinasikan. Gitu. Karena kan harus masuk lagi waktu itu kan. Setelah itu maunya buat seriesnya dulu. Yang kamu pakai jenggot-jenggot itu kan. Betul. Masuk lagi tuh. Abis itu baru masuk lagi tuh yang pakai jenggot-jenggot itu sebetulnya. Tapi diminta untuk masuk dulu baru buat seriesnya. Tapi karena ceritanya udah mulai dicak-acak, udah susah, udah bingung nih. Mau ambil angle sudah mana lagi nih? Iya, makanya udahlah, udah nggak semangat, energinya udah nggak di sana. Selesaikan kontrak aja. Betul. Tapi memang sempat ada obrolan bagaimana kalau kita buat film gitu. Tentang Aldebaran. Sebenarnya nggak ada yang tahu ini. Wah. Karena ngomongnya ke saya doang. Nih, terutama Coy. di rumah yang jelek ini. Betul. Di rumah yang sederhana ini kita sumpah, mendengar kan. sebuah gagasan bahwa ada kemungkinan Aldebaran dihidupkan Sumpah. di film layar lebar. Oke, kita tambah obrolan lagi 1 jam lagi. Oke. kaget sih. Kayak Breaking Bad ya ini. Jadi memang Ada jujur obrolan. ada obrolan itu, dan saya sudah meeting. Saya sudah meeting dengan mereka, tapi isi obrolannya saya nggak bisa kasih tahu obrolannya apa, tapi saya bilang ya balik lagi, kalian bisa membuat apa Untuk Aldebaran. apa. Jadi gini, oke, kalian membuat itu, coba tawarkan ke saya apa yang membuat saya tertarik supaya saya mau untuk mengambil. Apa yang membuat Aldebaran penting untuk dihidupkan lagi di layar lebar? Ya, semacam itulah. Oke. Sebetulnya ya sama kayak orang jualan menawarkan barang ke orang supaya orangnya tertarik mau beli gitu loh. Nah, ini mereka lagi berjualan ke saya nih. Ya gimana saya bisa tertarik untuk saya? Oke, saya mau nih ambil gitu loh. Dan itu lebih kepada Dan kita tidak tahu sudut pandang mana yang diambil ya. Backgroundnya Betul. dari cerita itu diambil lanjutannya kah? Betul. Tinggal closing kayak Breaking Bad, kayak dan itu Peaky dan lain betul. sebagainya. Terlepas dari tapi- materi kan, maksudnya bukan materi, ini lebih kepada konsep apa nih yang mau dibangun dengan Betul, karakter Aldebaran ini. Tapi karena sebetulnya di obrolan itu mereka sudah mencoba memikirkan, mengambil, ya kita buatnya begini nanti, kita coba buatnya begini. Oh, sudah begini. ada berarti ya? Kau tapi- masih mempertimbangkan. Tapi itu tidak membuat saya tertarik sama sekali. Oke. Justru sebetulnya selama saya syuting Ikatan Cinta dari dulu, saya sudah buat konsepnya. Punya saya sendiri. Tentang Aldebaran ini. Betul. Bahkan sampai karena saya tahu sinetron itu akan seperti apa sebetulnya, Bang. Iya. Apalagi sinetron yang panjang. Nanti matilah, ada nanti dibuat hidup lagi, nanti ini begitu. Saya tahu. Operasi plastik diganti mukanya. Ya, ganti begitu. pemain. Makanya saya buat waktu saya pergi, saya buat se-make sense mungkin. Gitu. Saya ngambil makanya konsepnya Castaway. Castaway punya pesawat jatuh dan orang masih hidup. Iya. Gitu loh. Makanya saya buat itu. Makanya saya kembali lagi berewokan. Itu semua konsep saya yang kasih tahu ke mereka gitu. Nah, sebetulnya dari sebelum saya keluar sampai saya masuk lagi, itu saya sudah coba, oke, saya punya konsep begini. Dan kemungkinan kalau ini nanti karakternya dibuat begini merekanya, saya mau buat ininya ke arahnya mana, ini ke arahnya mana, gitu-gitu. Dan betul, terakhir itu salah satu karakter Andin itu dibuat meninggal kan. Saya tahu, udah saya tebak nih. Jadi kalau itu dibuat, saya tahu ini konsep mana yang kalau misalkan mau difilmkan atau mau dibuat lagi. Yang hanya dalam 2 jam ya? Betul. Masih masuk akal untuk mereka lihat gitu loh. Kamu sudah tawarkan ke mereka? Saya tidak kasih tahu, Bang. Oke, tawarkan ke kita siap bikin film. Tidak. Bro, begini bro. Dia yang punya PH.
Iya juga ya. Tidak usah kita merasa dikdaya. Oke, kita Siapa bikin. tahu kan obrolan pertama di sini dibikin di sini. Tapi mudah-mudahan juga Melanesian Picture aja bisa. mungkin teman-teman yang juga mengurusi kreatifnya Ikatan Cinta juga mungkin nonton konten ini dan ya sudah coba ya kita sharing pendapat dong. Siapa tahu itu bisa. Karena menurutku sih menarik juga sih untuk menunggu kira-kira Aldebaran bakal ngapain lagi gitu. Karena menurutku tuh Ikatan Cinta tuh satu paket sebetulnya Bang. Betul. Bukan saya sendiri, bukan Amanda sendiri, bukan Surya Saputra sendiri, bukan teman-teman yang lain sendiri, tapi satu paket gitu loh. Nah, gimana bisa membuat paket ini lengkap sebetulnya? Di project selanjutnya. Di project selanjutnya. Kalau mau kita ngomongin film ya. Tapi kalau misalkan ditawarin, buat tuh Ikatan Cinta 2 sinetron, oh maaf, mau dibayar berapapun. Udah enggak ya? Boleh berapa? Orang ini realistis. Boleh berapa? Silakan. Kita realistis aja. Silakan. Mau dibayar berapapun. Mau dibayar berapapun. Kalau cocok, ayo kita jalankan. Kalau cocok kita ngobrol. Tapi Aldebaran itu, menurutku ya Aldebaran itu Tiba-tiba juga, dihubungi beneran loh. Segini mau nggak? menurutku Aldebaran Ikatan Cinta itu di satu sisi mungkin orang akan melihat itu sebagai sebuah project sinetron ya. Tapi orang jangan sampai lupa. Hanya sedikit sinetron di Indonesia yang bisa mempersatukan kelas A, B, C, dan D. Fenomena. Fenomena Saya tuh dulu sekali. punya program di Ngobrol Pintar kan, Kompas TV kan. Kita bahas COVID, kita bahas penyaluran apa, politik apa. Tiba-tiba ada satu episode bahas fenomena Ikatan Cinta. Saya tuh sampai gelap, benar. Kita episode ini. Yakin kita episode ini nih. Sampai itu mati produser kan. Tapi ini fenomena. Kita bahas sisi sosialnya. Bro, ratingnya mengalahkan rating final sepak bola ya? Iya. Tidak pernah terjadi. Final sepak bola itu adalah sesuatu yang selalu tertinggi ratingnya. Bapak-bapak itu berkuasa. Mau ibu-ibu nonton apa juga sabar dulu nih final sepak bola ini, ya kan? Final sepak bola itu. Final sepak bola adalah satu-satunya momen di mana laki-laki tidak mau mengalah di dalam rumah gitu. Iya, betul. Iya kan? Tapi pada masa itu bisa loh Ikatan Cinta di atas. Ada satu titik dan itu yang bukan karena mengalah, karena bapak-bapaknya juga nonton Ikatan Cinta. Karena final, ntar aja Ikatan Cinta dulu. Bapak-bapak, abang-abang semua. Jumlah penontonnya, share dan ratingnya ada satu titik itu paling tinggi selama ada tayangan. Lama banget. Iya, ada satu titik itu dia sampai di puncak apa gitu loh. Nah itulah yang jadi fenomena, yang makanya jadi episode khusus. TVR kami pernah 15,7 mau 16. TVR. Itu. Share itu pernah mau 60. Iya. 57 lebih. Dan dia di atas 50 itu berbulan-bulan loh. Iya. Bukan yang kayak Enggak. Yang berbulan-bulan itu tidak pernah turun dari TVR tidak pernah turun 2 digit dan share tidak pernah turun dari 40% waktu itu. Anjir, 40% sepertiga. enggak, lebih dari sepertiga dong. 40% itu hampir setengah. 40%. Hampir Itu setengah. Dari seluruh penduduk. lama sekali, Bang. Memang lama sekali. Karena dulu WIT ya, share-nya 60%. WIT itu mungkin 0,3. 0,3. Makanya cuma 9 bulan ya. Dan mungkin banyak apa namanya teman-teman yang punya program TV mungkin banyak sumpah serapah sama Ikatan Cinta mungkin. Ya, tapi semua mengakui itu fenomena, mau nggak mau. Bayangkan stasiun TV yang berbeda dengan stasiun TV itu membahas episode khusus, ada satu episode khusus di acara politiknya membahas fenomena di TV sebelah, kan nggak masuk di akal aku. Ini bukan dari Kominfo tiba-tiba blockingan atau apa, kan enggak. Ini murni pengen bahas. Ada yang waktu itu trending. Jadi Atta Halilintar, si Aurel melahirkan, trending anaknya. Raffi Ahmad ini nih trending anaknya. Ada satu waktu itu trending anaknya Aldebaran sama Andin. Itu bisa ngalahin trendingnya mereka. Anak ini lahir, Anak ini fiktif loh ini. Anak fiktif. Trending. Bahkan tiba-tiba ada unit datang ke base camp. Mas Ol, ini ada fans ngasih kambing. Oh ya udah, bagi-bagi aja bang. Kan sering tuh dapat makanan banyak ya kan. Saya kan nggak mungkin makan sendiri, pasti bagi-bagi sama yang lain gitu kan. Iya Mas Al, masalahnya baginya bingung. Ah kenapa? Iya kambingnya kambing hidup. 2 buat akikah katanya. 2 buat akikah. Buat akikah anaknya Aldebaran.
buat akikah. Anak laki-laki, Bang. Akikah, Bang. Film sinetron. Akikah, Bang. Akikah, Orang Bang. sumbang untuk fiktif. Astagfirullah. Orang sumbang Akikah untuk film fiktif. sinetron. Dan oke lah, karena ini kita sudah dapat bocoran, kita tidak sabar untuk Tidak sabar. nunggu karakter Aldebaran lagi akan Project, seperti apa project gitu dan lah, project-project gitu. menyenangkan lagi dari Arya Semoga Sona. ada tawaran yang menarik sehingga Bang Arya juga mengerjakannya dengan penuh kebahagiaan. Pokoknya Siap, Bang. Siap. mudah-mudahan project kita dulu lah. Amin, Project amin. kita dulu lah. Kita obrol. Oke, terima kasih banyak Arya Sona. Oke, thank you. Sudah hadir di sini. Teman-teman jangan lupa juga untuk cek dan recheck film-film yang tadi sedang tayang, cek dan recheck. Untuk film-film Cek yang dan recheck. tayang tadi ada Lembayung mungkin sedang tayang. Iya, ada juga Terus proyek Pintu-Pintu selanjutnya masih Surga, belum bisa dikasih dan tahu. Pintu-pintu surga sama Pintu-pintu surga. Saya patah di saya Sembang. Mata juga silakan dicek. Dan juga cek juga ada konten transportasi ya kontras dari Abdur Arsyad, bisa dicek Itu dicek saja, tidak usah ditonton. ya terserah mereka. Yang penting masuk dulu di abdurarsyad.com. ya. Nah, baru itu kalian putuskan mau Ya. nonton apa tidak ya. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, and share supaya share kita bisa Tinggi-tinggi kayak Betul. Ikatan Cinta. 40% lah. Dan jangan lupa di blok habis itu. Jangan. Aldebaran yang suruh orang ikut. Orang ikut. Jangan. Jangan ya. Disupport Kax Production dan kita akan bincang-bincang terus di Mari Kemari. Mari ke Mama Tari.